Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Kembali lagi bersama saya Kak Rizky Alias Nur Hanifah, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Waluyo semester 7. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, di sini sudah kakak berikan peta Indonesia. Kira-kira dalam gambar ini pulau mana saja ya yang termasuk pulau besar di Indonesia dan akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Wah, hebat sekali. Anak-anak sudah tahu pulau-pulau besar yang ada di Indonesia berdasarkan gambar peta Indonesia yang sudah kakak sajikan. Nah, jawabannya benar semua ya. Jadi, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membicarakan tentang kondisi geografis 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Ada apa aja sih? Yang pertama, kita akan berdiskusi tentang kondisi geografis di Pulau Jawa, kemudian kondisi geografis di Pulau Kalimantan, kemudian kondisi geografis di Pulau Sumatera, kemudian kondisi geografis di Pulau Sulawesi, dan kondisi geografis di Pulau Papua. Yuk kita simak bareng-bareng anak-anak. Nah, anak-anak yang akan kita bahas pertama kali adalah kondisi geografis di Pulau Jawa. Apa sih yang kalian tahu tentang Pulau Jawa? Nah, anak-anak, Pulau Jawa ini ternyata berpenduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia loh. Meskipun hanya menempati urutan terluas kelima, Pulau Jawa dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Pulau Jawa memiliki luas sekitar 126.700 km persegi. Nah, pulau ini secara administratif terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, serta 2 wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman, sungai terpanjang di Pulau Jawa adalah Sungai Bengawan Solo dengan panjang 600 km. Hampir keseluruhan wilayah di Pulau Jawa memiliki gunung berapi. Terdapat 38 gunung yang terbentang dari timur ke barat di Pulau Jawa. Namun, gunung berapi tertinggi di Jawa yaitu Gunung Semeru dengan ketinggian mencapai 3.676 meter di atas permukaan laut. Nah, anak-anak, ternyata lahan persawahan padi di Jawa adalah salah satu yang tersubur di dunia loh. Nah, di sini juga sudah kakak berikan 3 gambar tentang kondisi geografis di Pulau Jawa. Di sini ada Gunung Semeru dengan ketinggiannya yang mencapai 3.676 di atas permukaan laut yang terletak di Jawa Timur. Kemudian ada sungai terpanjang di Pulau Jawa yaitu Sungai Bengawan Solo. Nah, anak-anak, kalian sudah paham tentang kondisi geografis di Pulau Jawa? Selanjutnya kita akan membahas kondisi geografis di Pulau Sumatera. Nah, di sini sudah kakak sajikan 3 gambar yang berkaitan dengan kondisi geografis di Pulau Sumatera. Nah, kira-kira ada yang tahu gambar apa aja sih ini? Nah, benar sekali. Salah satu yang paling terkenal di Pulau Sumatera adalah Danau Toba. Kemudian ada Gunung Sinabung yang terletak di Sumatera Utara, dan selanjutnya adalah Pegunungan Bukit Barisan dengan panjangnya kurang lebih 1.500 km. Nah, anak-anak, sebutan lain dari Pulau Sumatera adalah Andalas. Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia dengan luas wilayah 473.481 km persegi.
Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Nusantara. Beberapa sungai yang ada di Pulau Sumatera adalah Sungai Asahan, Sungai Musi, Sungai Ogan, dan Sungai Komering. Kemudian beberapa gunung yang ada di Pulau Sumatera yaitu Gunung Sinabung seperti gambar di samping, kemudian ada Gunung Kerinci dan Gunung Dempo. Kemudian danau yang ada di Pulau Sumatera yaitu Danau Toba dan Danau Maninjau, serta masih banyak lagi gunung, danau, dan sungai yang ada di Pulau Sumatera. Sumatera memiliki 10 provinsi. Yang pertama yaitu Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan berbicara tentang kondisi geografis Pulau Kalimantan. Nah, apa sih kira-kira yang menjadi ciri khas dari Pulau Kalimantan? Ada yang tahu? Benar sekali, Tugu Katulistiwa. Kenapa sih ada Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa ini dibangun untuk menandai bahwa Provinsi Kalimantan Barat yang ada di Pulau Kalimantan dilalui oleh garis Katulistiwa. Nah, anak-anak, Pulau Kalimantan ini memiliki sebutan lain yaitu Borneo. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas wilayah 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan tidak seluruhnya masuk dalam wilayah NKRI. Ada sebagian yang masuk menjadi wilayah Brunei dan Malaysia. Ada 5 provinsi yang terdapat di Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Gunung di Kalimantan mungkin lebih tepat disebut bukit, karena gunung-gunung di Kalimantan tidak setinggi gunung di pulau lain, seperti Bukit Raya yang memiliki ketinggian 2.278 mdpl dan Gunung Kinabalu yang memiliki ketinggian 4.095 mdpl. Nah, di sini sudah kakak sediakan 4 gambar tentang kondisi geografis di Pulau Kalimantan. Gambar yang pertama adalah Tugu Katulistiwa, kemudian gambar yang kedua adalah Sungai Kapuas, dan gambar yang ketiga nih, ini juga menjadi ciri khas dari Pulau Kalimantan, yaitu adanya Pasar Terapung. Nah, ini merupakan salah satu gambar Pasar Terapung yang ada di Banjarmasin. Kemudian yang terakhir adalah Gunung Kinabalu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang kondisi geografis di Pulau Sulawesi. Nah, sebutan lain dari Pulau Sulawesi adalah Celebes. Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar ke-11 di dunia dengan luas wilayah 174.600 km persegi. Pembagian wilayah administratif di Sulawesi terdiri dari 6 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat beribu kota di Mamuju, Provinsi Sulawesi Utara beribu kota di Manado, Provinsi Sulawesi Tengah beribu kota di Palu, Provinsi Sulawesi Selatan beribu kota di Makassar, Provinsi Sulawesi Tenggara beribu kota di Kendari, dan Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Rantai Mario adalah puncak pegunungan tertinggi di Pulau Sulawesi dengan ketinggiannya yang mencapai 3.478 meter di atas permukaan laut. Nah, di Sulawesi ini juga memiliki beberapa gunung, di antaranya
Gunung Sonjol, Gunung Tokala yang berada di Sulawesi Tengah, Gunung Kelabet di Sulawesi Utara, Gunung Rabana di Gorontalo, Gunung Kambuno di Sulawesi Selatan, dan Gunung Mengkoka di Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi juga memiliki laut yang sangat indah, di antaranya adalah Laut Bunaken, kemudian ada Laut Wakatobi, Teluk Bone, dan masih banyak lagi. Nah, di sini sudah kakak sediakan 3 gambar yang berkaitan dengan kondisi geografis Pulau Sulawesi. Yang pertama adalah gambar Gunung Kalabat, kemudian gambar yang kedua adalah Laut Wakatobi, dan yang terakhir adalah Laut Bunaken. Nah, anak-anak, pembahasan kita yang terakhir adalah kondisi geografis di Pulau Papua. Sebutan lain Pulau Papua adalah New Guinea. Pulau Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia dengan luas wilayah 786.000 km persegi. Namun, dari total luas wilayah tersebut tidak seluruhnya masuk ke dalam wilayah Indonesia, karena pulau ini dibagi dalam 2 wilayah, yaitu sebagian barat adalah bagian wilayah Indonesia, sedangkan bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Pulau Papua yang menjadi wilayah Indonesia terbagi ke dalam 2 wilayah administratif, provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pegunungan Jayawijaya adalah rangkaian pegunungan yang membujur di Provinsi Papua, Indonesia, dan merupakan rangkaian pegunungan tertinggi di Indonesia dengan puncak tertingginya yaitu Puncak Jaya yang mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut dan memiliki salju abadi. Selain itu, Pulau Papua memiliki Danau Rombebai, Danau Sentani, dan Danau Tigi. Nah, keindahan laut di Pulau Papua ini terwujud salah satunya di Laut Raja Ampat yang termasuk ke dalam 10 terbaik tempat menyelam di dunia. Nah, di sini sudah kakak berikan 3 gambar yang berkaitan dengan kondisi geografis di Pulau Papua. Yang pertama adalah gambar Laut Raja Ampat, kemudian ada gambar Pegunungan Jayawijaya, kemudian yang terakhir adalah gambar Danau Sentani. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui dan paham tentang kondisi geografis di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia? Nah, selanjutnya kita akan bermain tebak batas wilayah. Nah, nanti di layar akan disajikan batas wilayah, kemudian teman-teman menebak kira-kira batas wilayah pulau manakah yang tersaji di layar masing-masing. Oke, kita mulai permainannya. Oh ya, sebelum itu, jika kalian memiliki atlas atau gambar peta Indonesia, sebaiknya dibuka ya, untuk dapat menjawab dan kita simak bersama untuk menentukan batas wilayah manakah yang tersaji di layar. Oke, kita mulai. Batas wilayah yang pertama, di bagian utara berbatasan dengan Kalimantan, bagian selatan berbatasan dengan Pulau Natal, bagian timur berbatasan dengan Bali, bagian barat berbatasan dengan Sumatera. Kira-kira batas wilayah pulau manakah ini? Benar sekali, Pulau Jawa. Nah, selanjutnya, batas wilayah bagian utara adalah Teluk Benggala, bagian selatan adalah Selat Sunda, bagian timur adalah Selat Malaka, dan bagian barat adalah Samudra Hindia. Kira-kira ada yang tahu batas wilayah manakah? Benar sekali, batas wilayah Pulau Sumatera. Nah, batas wilayah yang ketiga ya teman-teman. Di bagian utara berbatasan dengan Malaysia, bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Selat Makassar, bagian barat berbatasan dengan Selat Kalimantan. Wah, benar sekali, adalah batas wilayah Pulau Kalimantan.
Kemudian yang keempat, batas wilayah bagian utara adalah Filipina, bagian selatan adalah Laut Flores, bagian timur adalah Maluku dan Papua, bagian barat adalah Pulau Kalimantan. Batas wilayah pulau manakah ini? Wah, benar sekali, Pulau Sulawesi. Nah, ini yang terakhir. Batas wilayah bagian utara adalah Samudra Pasifik, bagian selatan Samudra Hindia, bagian timur Papua Nugini, dan bagian barat Kepulauan Maluku. Kira-kira batas wilayah pulau manakah ini? Ayo, tinggal satu. Wah, benar sekali, ini merupakan batas wilayah di Pulau Papua. Nah, itulah batas-batas wilayah pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan materi tentang kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kakak berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.